support dari dana desa pasti harus ada guidance secara spesifik kepada para kepala desa, karena tanggal 30 Desember sesungguhnya seyogyanya sudah harus ada SK Bupati terkait dengan penggunaan dana desa. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dan arahan Gubernur Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak PLH Sekda Prop Jawa Timur, Bapak Heru Cahyono. Juga yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pak Frederick Willem Saja, SHMH. Pak Rektor Universitas Negeri Surabaya, saya dari tadi memperhatikan sepatunya satu warna hijau, satu warna kuning. Pokoknya kita hormati bersama Pak Rektor yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Nur Hasan. Enggak usah ke kiri Pak, itu kalau nulari ke kiri, nulari ke belakang. Juga yang saya hormati Bapak Aster Kodam 5 Brawijaya, Bapak Kolonel Infantri Ahmad Basuki. Yang saya hormati Bapak Irwasda Polda Jawa Timur, Pak Kombes Pol Muhammad Aris, dan Pak Asdatun Kejati Jatim, Bapak Muhammad Teguh Darmawan. Juga yang saya hormati Direktur Renbang Akademi Angkatan Laut, Bapak Kolonel Laut Edi Supriyono. Yang saya hormati Kepala Keuangan Wilayah Koarmada II, Bapak Kolonel Laut Roland Hodlomo Manalu. Juga tuan rumah sebetulnya pada pertemuan sore hari ini, Pak Tauhid Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun Pak Tauhid dan seluruh tim. Juga Pak Kakanwil Dirjen Pajak Jawa Timur 1, Kepala BPS Jawa Timur, Pak Dadang, matur nuwun, Pak Kakanwil Kemenak, Pak Husnul Marom, juga tentu seluruh Bupati Wali Kota atau Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang hadir pada penyerahan DIPA dan TKDD sore hari ini, semua yang saya hormati, juga Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8, Pak Ahmad Subki, ini anggarannya paling besar di antara kita semua. Matur nuwun Pak Subki sudah rawuh, dan para asisten, para kepala OPD, semua yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual, semua yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini bersama-sama kita bismillah memulai anggaran tahun 2022 dengan beberapa penajaman-penajaman seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kanwil Dirjen Perbendaharaan Bapak Tauhid. Saya ingin mengutip apa yang menjadi pesan Bapak Presiden pada saat penyerahan DIPA dan TKDD yang dilaksanakan tanggal 29 November yang lalu di Istana Negara. Pak Presiden menyampaikan pesan kepada gubernur dan seluruh kepala daerah terkait penggunaan DIPA dan TKDD sebagai berikut. A. Seluruh pemerintah daerah agar benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2020 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, pesan Bapak Presiden adalah B, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan alokasi TKDD diberikan. Anggaran belanja segera digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pesan Bapak Presiden tidak boleh menumpuk di perbankan. C, dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Program BLT desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut disampaikan juga oleh Bapak Presiden bahwa kita ini masih harus berjuang bersama untuk menangani COVID-19 serta pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, alokasi DIPA dan TKDD tahun 2022 merupakan stimulus dari pusat yang merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas secara kolaboratif untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan tambahan stimulus tersebut, maka untuk tahun 2022, upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan, penanganan pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur bisa kita wujudkan bersama-sama dengan melakukan kolaborasi, sinergi, dan integrasi dari seluruh program-program strategis yang dilaksanakan oleh seluruh institusi, baik institusi vertikal maupun horizontal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya dibandingkan dengan tahun 2021, perolehan TKDD Jawa Timur tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,39%. Tentu dengan upaya dan ikhtiar kita semua dan tentu dengan support dan kerjasama seluruh stakeholders, maka semua rencana pembangunan yang telah ditargetkan kita harapkan tetap akan bisa dicapai bahkan dilampaui, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada hal yang mungkin nanti apakah Pak Tauhid akan memberikan penjelasan bersama dengan para bupati wali kota kaitan dengan alokasi anggaran bagi P3K dan alokasi anggaran bagi kemiskinan ekstrim. Rasanya dalam minggu-minggu ini kita membutuhkan detail penjelasan, detail guidance yang terkait dengan upaya untuk bisa menurunkan kemiskinan ekstrim sesuai dengan target SDGs, bahwa tahun 2022 ada tambahan 25 kabupaten kota di Jawa Timur, yang sekarang 5 kabupaten, nanti ditambah 25 kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota ada 5 kecamatan, masing-masing kecamatan ada 5 desa atau kelurahan. Nah, tambahan untuk bisa melakukan intervensi secara efektif bagi upaya menuntaskan kemiskinan ekstrim di titik-titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Support dari BLT, support dari dana desa, pasti harus ada guidance secara spesifik kepada para kepala desa, karena tanggal 30 Desember sesungguhnya seyogyanya sudah harus ada SK Bupati terkait dengan penggunaan dana desa. Pada posisi seperti saat-saat sekarang ini, kalau ada guidance lebih detail, maka penggunaan dari dana desa untuk kemiskinan ekstrim maka menjadi sangat penting segera di breakdown. Syukur kalau misalnya dalam bentuk surat keputusan yang bisa dijadikan referensi oleh para kepala desa, yang akhirnya bisa dijadikan referensi oleh para bupati wali kota. Nah, pada kondisi yang sama, selain kemiskinan ekstrim adalah P3K.
Karena P3K ini include dengan dana transfer ke daerah. Oleh karena itu, dua hal ini pada saat-saat seperti sekarang supaya alur dari proses maksimalisasi penggunaan APBD di masing-masing kabupaten kota dan provinsi ini betul-betul bisa efektif dan efisien, bisa mencapai target, bahkan bisa melampaui target yang kita harapkan. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau tahun ini tagline Jawa Timur adalah Jatim Bangkit, maka berdasarkan diskusi kami dengan BI, OJK, dan juga dengan beberapa pakar, tahun depan tagline-nya adalah Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit ini antara lain pilarnya adalah pasar rakyat akan dimaksimalkan untuk dilakukan proses transformasi digital. Jadi digitalisasi dari pasar rakyat ini akan dimaksimalkan. Ini salah satu pilarnya. Pilar kedua adalah kita ingin memaksimalkan rumah kreasi. Rumah kreasi hari ini, rumah kurasi hari ini baru ada di Kediri. Ini inisiasi BI. Tapi Pemprov melalui Disperindak sudah memiliki 6 rumah kurasi. Kita berharap rumah kurasi ini akan bisa lebih maksimal karena memang Jawa Timur ini backbone pertumbuhan PDRB-nya adalah dari UMKM, 57,25% dari UMKM. Maka rumah kurasi betapa pentingnya untuk menstandardisasi dari produk-produk UMKM, bahkan sekarang ultra mikro yang tumbuh di Jawa Timur. Pemprov juga sekarang menyiapkan stimulus bagi mereka yang mengambil kredit maksimal 10 juta di Bank UMKM Jawa Timur. Sehingga maksimal interest bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro 3%. Ini harapannya bisa mendorong dari pergerakan ultra mikro atau usaha mikro di Jawa Timur. Berikutnya adalah lumbung pangan Nusantara. Lumbung pangan Nusantara ini menjadi bagian yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ketika bulan April ada rencana untuk melakukan import beras, meskipun itu sifatnya iron stock. Tetapi waktu itu kami sudah langsung menyampaikan kepada Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Perdagangan, dan Pak Menteri Pertanian. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bulan April, data dari BPS Pak Dadang, kita ini surplus cukup tinggi, sehingga produksi padi di Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Kita hampir tembus 10 juta ton kemarin, 10 juta ton. Bulan April kami menyampaikan itu. Bulan Juni ketika ke Malang Pak Bupati, Pak Presiden kebetulan tanya lagi, Mbak Khof apa betul itu? Siap Bapak, saya bilang. Saya menyampaikan bahwa memang ada defisit produksi di provinsi tetangga kita. Jawa Tengah kebetulan defisit, Jawa Barat kebetulan defisit, Sulawesi Selatan yang lumbung pangan juga defisitnya agak besar. Tapi saya menghitung dari defisit Sulsel Jawa Tengah dan Jawa Barat, dibanding dengan surplusnya Jawa Timur, lebih tinggi surplusnya Jawa Timur. Oleh karena itu, saya bikin catatan, Pak Mentan berada di lapangan, kemudian sama. Saya matur Bapak, kalau hitung-hitungan saya, kita tidak butuh import beras. Dan kemudian dengan data itu, pasti beliau mengundang banyak pakar lagi, akhirnya ini sudah Desember dan betul akhirnya kita negara tidak ada import beras di tahun 2021. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, lumbung pangan Nusantara ini menjadi penting dan saya mohon kepada para bupati yang punya lahan sawah, terbanyak ini Lamongan, kedua Bojonegoro, ketiga Ngawi, ini yang lahan-lahannya luas, maka hari ini kita membutuhkan peningkatan kualitas dari beras kita.
Kalau beras ini tidak ada dryer, kalau beras ini tidak diproses melalui RMU, ya jadinya medium. Kalau ingin beras ini premium, maka harus ada proses pengeringan. Apakah menggunakan vertical dryer atau pakai bed dryer, lalu menggunakan RMU, insya Allah sudah pada kondisi kualitas premium. Kalau ini bisa kita lakukan, maka peningkatan kesejahteraan petani itu akan meningkat cukup signifikan. Saya sudah meminta kepada Dinas Pertanian untuk menghitung kembali berapa Gapoktan yang membutuhkan dryer dan RMU. Saya ingin menyampaikan Pak Tauhid bahwa hitung-hitungan kami, karena kebijakan KUR, kalau sudah pernah mengambil KUR dan sedang mencicil tidak boleh mengambil KUR lagi. Ini kami sudah melakukan banyak sekali komunikasi baik dengan Gubernur BI maupun pimpinan OJK. Nggak bisa aturannya. Kalau sudah ambil KUR nggak bisa ambil KUR lagi. Pada dasarnya Gapoktan itu bukan ingin gratisan. Mereka mau, mereka mencicil mau, tapi tidak boleh. Waktu itu saya menyampaikan bolehkah mengambil pen? Tidak boleh juga. Artinya bahwa ada hal yang sebetulnya ini nggak ganggu APBN, tidak ganggu APBD. Tetapi butuh proses restructuring dari regulasi yang ada. Karena menurut hitung-hitungan ini yang ngerti dari BI bahwa lumbung pangan Nusantara ini menjadi salah satu pilar untuk optimis Jatim bangkit. Sudah mulai banyak waduk di Trenggalek ada, di Ponorogo ada, di Pacitan ada. Saya rasa proses pengisian di Gongseng mungkin kemarin juga sudah. Gongseng ini gede, Bendo juga gede, kemudian Semantok di Nganjuk. Saya rasa sebentar lagi juga sudah akan diisi. Artinya apa? Peta irigasinya mohon segera disiapkan Pak Bupati, Ibu Bupati. Kalau peta irigasinya terang, maka manfaat dari sektor pertanian termasuk di dalamnya perkebunan dan termasuk di dalamnya adalah mengurangi kemungkinan melubernya air hujan ketika intensitasnya tinggi, artinya mengurangi banjir. Wisata juga, dan kemungkinan bisa menjadi sumber listrik tenaga air. Pada posisi seperti ini, hitung-hitungan antara kami dengan BI dan beberapa pakar juga OJK, ini bisa menjadi salah satu pilar dari optimis Jatim bangkit. Ini harus menjadi gerakan bersama kita dari berbagai mungkin dinamika dan ekosistem dunia seperti tadi ya Pak Tauhid menyampaikan. Jadi suku bunga Bank Sentral Amerika, Fed ini lagi naik dan seterusnya. Jadi kami sering sekali melakukan koordinasi dan Jawa Timur ini menjadi tumpuan 16 provinsi di Indonesia bagian timur, di luar Sulsel. Kita sedang melakukan finalisasi untuk bisa mendapatkan akses dari shipping line. Dari 32 jalur tol laut di Indonesia, Pak Tauhid, dari 32, 27 itu berbasis di Surabaya. Makanya Pak Wali Kota Surabaya ini APBD-nya 10,3 triliun, luar biasa. Ya karena perdanya sudah masuk pada fasilitasi gubernur kan pasti setiap raperda saya baca itu. Luar biasa. Saya ingin menyampaikan begini, dari 32 tol laut itu, 27 itu di Surabaya. Nah, kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan mereka operator shipping line itu, saya sudah sampaikan, ya kalau nunggu satu kontainer Pak, ya setengah mati itu kalau UMKM, enggak Bu, enggak harus satu kontainer. Kalau Ibu ingin jalur-jalur yang kita sudah punya rute, itu malah bisa gratis. Nah, maksud saya, ini adalah peluang yang luar biasa, yang kita selalu mencoba mencari ruang-ruang bagaimana UMKM kita ini menemukan market. Telurnya Ibu Bupati Blitar. Di Indonesia bagian timur telur itu sesuatu yang prestigious sekali. Saya juga menyampaikan kalau nunggu telur Pak berkontainer-kontainer ini ngumpulkan dan seterusnya. Enggak Bu, enggak harus satu kontainer. Sudah clear begitu. Kenapa ini saya menyampaikan? Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami pernah mendiskusikan ini dengan pimpinan BI.
Pimpinan BI seringkali menghitung bahwa aspek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi satu pasti adalah ekspor. Ekspor itu selalu maknanya ke luar negeri. Pak Tauhid, saya ini berapa kali menyampaikan 270 juta penduduk Indonesia itu bukannya ini market yang gede sekali. Jawa Timur, kita memang ekspor ke luar negeri masih ini per September ya, per triwulan 3 masih minus 49 triliun per September. Tapi ekspor dalam negeri kita itu sudah 172 triliun. Jadi kita ini surplus 123 triliun per triwulan 3. Padahal kita melewati PPKM darurat, kita melewati PPKM berlevel. Apa yang ingin saya sampaikan para bupati wali kota, monggo berikutnya. Market kita dengan melakukan misi dagang antar pulau, antar provinsi ini strategi sekali. Terakhir kemarin kita tanggal 2 ke Ambon. Dan dalam waktu 8 jam transaksi dagang kita 234 miliar. Dan itu di close, tapi setelah itu kan masih ada transaksi antar trader dan buyer. Apakah buyernya dari Jawa Timur, apakah buyernya dari Ambon dan seterusnya. Perdagangan kita ke Maluku itu surplus 2,4 triliun. Jawa Timur ke Maluku. Tapi orang Jawa Timur beli produknya Maluku 251 miliar. Saya hafal karena baru tanggal 2 kemarin kita misi dagang ke sana. Nah, saya ingin menyampaikan ini market yang luar biasa. Dari market yang luar biasa, shipping line yang sudah kita coba, sudah finalisasinya sudah lah ini. Tinggal nanti produk-produk real dari masing-masing kabupaten kota kita ketemu lagi gitu. Saya biasa mencoba membahas seperti ini sampai clear sudah. Setelah clear baru kemudian kita buka kerannya siapa punya produk apa dan marketnya kemana. Jadi 270 juta penduduk Indonesia, market yang luar biasa. Oleh karena itu, selain kita tetap ingin produk kita diekspor ke luar negeri dalam jumlah yang lebih signifikan, tapi juga jangan lupakan bahwa market dalam negeri kita juga luar biasa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, optimis Jatim Bangkit, pilar-pilarnya antara lain itu. Ada hal yang sederhana sekali. Ini berbasis pada telaah dari tim BI. Desa wisata halal. Sepertinya sederhana sekali. Kalau Bapak Ibu Bupati Wali Kota berkenan, nanti kita minta pimpinan BI Jawa Timur, Bapak Budi Hanoto, menjelaskan desa wisata halal ini ternyata kategori pilar yang cukup kuat. Dan berikutnya adalah industri halal kita. Kawasan industri halal itu adalah satu area, tetapi bahwa pada dasarnya produk-produk kita bagaimana dibantu untuk tersertifikasi sebagai sebuah produk yang halal. Ini menjadi penting karena Indonesia ini net imported untuk makanan halal. Jadi untuk halal food kita adalah importer terbesar di dunia karena penduduknya besar. Jadi importer halal food terbesar di dunia adalah Indonesia. Ini para bupati, wali kota udah pasti mosok sih, ya begitu datanya. Karena kan ini diupdate tiap tahun data itu, dan tentu kita punya potensi yang sangat besar untuk membalik dari net imported menjadi net exported misalnya. Paling enggak kita bisa melakukan persiapan pemenuhan kebutuhan itu. Kalau itu bisa tersubstitusi dengan apa yang bisa kita bangun bersama industri halal, maka kita bukanlah menjadi negara yang menjadi pengimpor terbesar halal food di dunia. Nah, hal-hal yang sesederhana ini rupanya ditelaah lumayan detail oleh tim BI, maka kemudian kita bersama-sama akhirnya melakukan exercise dan ini pilar-pilarnya kita sepakat 2022 tagline kita adalah optimis Jatim Bangkit. Terakhir saya ingin menyampaikan optimis Jatim Bangkit. Ada satu referensi yang sangat kuat bagi kita.
referensinya itu ana inda dzanni abdi bi. Kalau Pak Sekda pasti tanya, itu Quran apa hadis, Bu? Oh mesti, ya. Jangan-jangan itu makalah. Ini hadis qudsi, Pak. Ana inda dzanni abdi bi. Allah menyampaikan bahwa aku akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Nah, ketika kita semua memprasangkakan bahwa kita optimis Jatim bangkit, maka insya Allah yang ada di langit menurunkan seluruh harapan, keinginan kita, kerja keras kita, profesionalisme kita, sinergitas kita semua, insya Allah akan diijabah bahwa kita optimis Jatim bangkit. Sisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih Pak Tauhid sudah berkenan menggunakan tempat di sini, dan semua yang sudah menerima DIPA, selamat bertugas. Pesan Pak Presiden, DIPA keluar segera digunakan sebaik mungkin, tepat sasaran, tepat kualitas, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat anugerah kesehatan, kekuatan, dan amanah dalam menjalankan tugas. Kata Pak Tauhid, hari ini kebetulan Hakordia, 9 Desember, Hari Anti Korupsi Sedunia. Mudah-mudahan ini juga menjadi referensi bahwa ada mandat bagaimana kita bisa melaksanakan good governance dan clean government. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.